diamlah dan dengarkan apa yang disampaikan oleh imam. Kalau misalnya imam sedang berkhutbah, kita berbicara sendiri dengan teman, atau misalnya berisyarah, bermainan dengan tangan atau dengan kepala, maka fala jum'atalah, faqad lagho wa man lagho fala jum'atalah. Nah, ini namanya lacut atau lalai. Ketika orangnya itu lalai, maka Jumatnya sia-sia. Jumatnya sah tapi pahalanya sia-sia. Eman-eman wis ngenten-ngenteni malah belum pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babul ashiru, utawi bab kang kaping 10, iku fi fadilatil jum'ati, ing dalam nerangaken keutamaane dina Jumat. Bab sing kaping 10 nerangaken tentang beberapa keutamaannya hari Jumat atau sholat Jumat. Wa qala lan dawuh sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul ayyami utawi gustine piro-piro dina, tuan utawi tuane piro-piro dina atau rajae piro-piro dina, iku yaumul jum'ati, iku dina Jumat. Dari Kanjeng Nabi, dari masing-masing hari yang 7 ini ada yang namanya tuan atau sayyid. Nah, sayyidnya hari itu adalah hari Jumat. Lamun ya kah serie lah, lamun jagoane dina iku arane dina Jumat. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku irtasala adus sapa man, adus yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat, kafarat maka lebur, anhu saking man, apa sing lebur, apa dzunubuhu piro-piro dosane man, wa khotoyahu lan piro-piro kesalahane man. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka dosa-dosanya dan kesalahannya lebur atau hanyut. Jadi kalau kalian semua mau berangkat sholat Jumat, itu disunahkan mandi sebelum berangkat Jumat. Mandinya ada niatnya, nawaitul husla li hurmatil Jumat misalnya ya. Mandinya karena menghormati hari Jumat, atau nawaitu huslal Jum'ati misalnya. Atau kalau misalnya nggak pakai bahasa Arab pun nggak apa-apa, yang penting diniati saya mandi hari Jumat. Nah, itu mendapat kesunahan yang mana pahalanya adalah dosa-dosanya dihapus dan kesalahannya juga lebur. Wa qala lan dawu sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jum'ati, satuhune dina Jumat, walailataha lan bengie dina Jumat, iku arba'atun papat, wa ishruna lan 20 berarti 24. Apane saatan jame atau saat. Ya'tiku merdekakan sapa Allahu Gusti Allah fi kulli sa'atin ing dalam saben-saben sak jam, minha
saking arba'atun wa asyruna merdekakan oposit tumiati alfi atikin 600.000 kemerdekaan minan nari saking neraka. Jadi Kanjeng Nabi, hari Jumat dan malam Jumat itu mempunyai 24 jam. Ya. Setiap 1 jam ini Allah mempunyai kesempatan bagi orang untuk merdeka atau bebas dari api neraka tiap 1 jam. Ya, makanya dalam 24 jam ini bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Contohnya yang paling sederhana adalah membaca sholawat. Karena membaca sholawat bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun dalam keadaan apapun. Ya, itu pasti mendapat pahala. Ya, yang mana ketika membaca sholawat 1 maka dibalas 10. Membaca 10 dibalas 100. Membaca 100 dibalas 1000. Membaca 1000 maka segala hajat yang ada di dunia dan di akhirat diqodoni, artinya diijabahi. Nah itu. Terus waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong. Ini harap diperhatikan. Man utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man, ninggal apa? Al jum'ata ing sembayang Jumat min ghairi udhrin, saking tanpa udzur. Sapane wong kang ninggal sembayang Jumat tanpa udzur, misalnya udzurnya udzur syar'i, keturuan misalnya, ya, tanpa udzur, tanpa ada sebab apapun tiba-tiba ninggalkan sembayang Jumat. Misalnya di antara yang boleh untuk meninggalkan sholat Jumat itu misalnya kita sedang menunggu orang yang sakit. Kalau misalnya kita Jumatan, maka nanti yang sakitnya tidak ada yang menunggu. Nah itu termasuk udzur, nggak apa-apa, boleh diganti dengan sholat zuhur. Konsekuensinya kalau orang meninggalkan sholat Jumat itu fal yatasaddaq, maka sedekah sopeman bidinarin kelawan sedinar, 1 dinar. Fa illam yajid, maka lamun orang nemu sopeman ing dinar, ing sedinar, fanis fudinarin, maka setengah dinar. Nah ini sedekahnya sunnah, ya, bukan wajib. Jadi kalau misalnya kita meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur, misalnya, aduh malas temennya, pengen Jumatanku rame, ya Jumatannya rame ya, lamun sembayang dewekan ya beli rame. Iku disunahkan untuk bersedekah 1 dinar. Nah di sini ada opsi lagi. Kalau misalnya nggak punya 1 dinar, ya boleh 1 sok, atau misalnya 1 mud. Ya kalau nggak bisa ya udah sedekah saja, sedekah apalah, misalnya beras 1 kilo atau 2 kilo ke orang-orang yang berhak. Itu sebagai kafarat atau pelebur. Baqala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku taroka iku ninggal sapa man salasa jumain ing 3 pira-pira salat Jumat tahawunan, karena sengaja, bi ghairi udhrin, ya, tanpa udzur, sengaja, biha kelawan salat, toba'a, maka nutup sapa Allahu Gusti Allah ala qalbihi ing atase atine man. Masyaallah. Sapane wong kang ninggal 3 Jumatan, maka Gusti Allah nutup atiye. Ya, nutup atiyeku dalam artian dia tidak punya belas kasihan sama sekali terhadap sesama atau terhadap makhluk lain. Nah itu kalau meninggalkannya 3 kali Jumatan. Nah, mulane lamun misalnya wong kang lagi mulai tobat, minimal seminggu sekali, ya Jumatan aja ditinggal. Nah lamun wis mulai bisa, minimal sembahyang subuh bisa, terus sampai akhirnya semua sholat
bisa 5 waktu dijalani. Ya. Wis. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man salasa jumu'atin ing 3 pira-pira sembayang Jumat min ghairi udhrin saking tanpa udzur, kataba maka nulis sapa man sapa Allah minal munafiqina saking pira-pira wong kang munafik. Naudzubillah min dzalik. Ning hadis lain Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat, maka Allah menulis orang yang meninggalkan 3 Jumatan tadi sebagai orang-orang yang munafik. Wis. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku mati meninggal dead ya. Yaumal Jum'ati ing dalam dina Jumat aulailatiha atawa bengi Jumat. Rufi'a maka diangkat anhu saking man apa azabul qabri, apa siksa kubur. Nah iki biasa harapan wong pengennya matinya dina Jumat ya. Karena apa? Nih hadisnya wis jelas sapane wong kang mati dina Jumat atau bengi Jumat, maka rufi'a anhu adzabul qabri, diangkat siksa kubur, artinya bebas saking siksa kubur. Nah, di redaksi lain ada yang barang siapa yang mati hari Jumat atau malam Jumat atau wayaliha Kamis atau Sabtu, nah itu sama bebas dari siksa kubur. Nah, sebelum kita meninggal pada hari Jumat, nah biasanya kalau malam Jumat itu kita berkirim-kirim doa untuk orang yang sudah meninggal. Nah, kalau orang yang sudah meninggal itu biasanya tiap malam Jumat atau bahkan tiap hari ba'da maghrib itu biasanya duduk di depan pintu sambil menunggu keluarga-keluarga yang ditinggalkannya itu mendoakan mereka. Minimal membacakan istighfar. Kalau kita habis sholat biasanya kan astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Saya meminta ampun kepada Allah untuk saya dan wali walidayya, dan untuk kedua orang tua saya. Minimal itu yang dibaca. Syukur-syukur ya baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau pengen lebih afdal lagi ya baca Yasin. Ya. Kalau misalnya kita nggak membaca sama sekali dalam 1 minggu, ya wallahu a'lam, kasihan orang tua yang kita sudah tinggalkan, berharap doa-doa dari kita. Ya. Biasanya kalau pujian kan saben malam Jumat ahli kubur moleh nang umah ya. Kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalima, namun ora dikirimi banjur bali brebes milih, nangis ning kuburan pangku tangan tetangisan. Jadi tiap malam Jumat itu ahli kubur mulai ning omah, balik ning omah masing-masing ya, sing ninggalaken harta warisan lan sebagainya. Berharap orang-orang yang menerima harta warisan tinggalan-tinggalan ini mendoakan dia. Kalau seandainya dia tidak mendoakan, ya balik maning kuburan, nangis, masya Allah. Lamun kita bisa balik maning dunia bakal takring kesi, warisan-warisan mau kebacut temenan, anak turunku, kue ora wirang, rebutan warisanku. Ya, jadi sing wingi-wingi durung bisa ndongakaken secara rutin minimal malam Jumat ya, minimal baca istighfar nganggo wong tua, luwih-luwih ya pokoknya sing akeh lah, beli cuman macaan bae. Lamun kita sedekah geding, sedekah diniatakan nganggo wong tua, nganggo wong kang wis langka. Nah iku bener-bener manfaati nganggo wong kang wis langka, karena lamun misalnya wong kang wis langka iku beli duwe amalan berupa
amal jariyah berupa ilmu kang manfaat, berupa anak yang soleh, yaitu sing terakhir pilihannya anak yang soleh. Ya, jadi idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ketika seseorang itu meninggal, maka terputus semua amalnya. Wis langkartin apa-apa amale, kecuali ada 3 amal yang membersamai atau yang menemani dia di alam kubur. Yaitu yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa sih? Sedekah yang pahalanya terus-menerus. Misalnya kita sedekah untuk madrasah, sedekah Quran, sedekah kusen, sedekah semen, sedekah batu, yang mana madrasah ini dipakai untuk menuntut ilmu agama oleh siswa-siswa. Ketika siswa ini belajar di situ, maka pahalanya mengalir untuk kita. Atau kita sedekah di masjid. Nah, selama semen atau bata itu menempel di masjid dan digunakan untuk ibadah, maka selama itu pula pahala mengalir kepada kita. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Misalnya kita belum usah dari guru lah, minimal kita ngajari anak-anak alif, bata, saja, hakho dan yang lain-lain, atau minimal maca Fatihah nganggo anak kita supaya kita bisa. Ketika anak kita bisa membaca Fatihah karena kita, maka selama anak kita melafalkan Fatihah, itu menjadi jariyah buat kita. Apalagi yang menjadi guru ngaji, nah itu pahalanya tidak akan terputus. Dan yang ketiga, awwaladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, itu menjadi dambaan semua orang tua mempunyai anak yang soleh. Karena apa? Karena manfaatnya nanti di alam kubur. Wes. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong kala ngucap sapa man yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat li sahibihi maring batureman, wal imamu hale utawi imam iku yakhtubu iku khutbah, angsit maka menengah sira au takallam atawa ngomong, au asyara atau isyarah biadihi kelawan tangan men, au birasihi atawa endaseman, faqad lagho maka lacut sapa man, wa man lan utawi sapane wong iku lagho iku lacut sapa man, fala jum'atalah maka fala jum'ata maka ora Jumat lahu kadue man. Nah, ini biasa dibaca oleh Bilal ketika mau berkhutbah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita apa? Ya sendiri mohonlah. Angsitu wasma'u rahimakumullah ya. Jadi kalau misalnya imam sudah naik mimbar, maka tidak boleh ada yang berbicara. Angsit wal imamu yaktubu faqad lahu. Diamlah dan dengarkan apa yang disampaikan oleh imam. Kalau misalnya imam sedang berkhutbah, kita berbicara sendiri dengan teman, atau misalnya berisyarah, bermainan dengan tangan atau dengan kepala, maka fala jum'atalah faqad lahu wa man lahu fala jum'atalah. Nah, ini namanya lacut atau lalai. Ketika orangnya itu lalai, maka Jumatnya sia-sia. Jumatnya sah tapi pahalanya sia-sia. Eman-eman, wis ngenten-ngenteni malah belum pahala. Wis. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumil jum'ati utawi adus dina Jumat iku wajibun wajib ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong kang baligh. Redaksi lain Kanjeng Nabi menyatakan bahwa mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib bagi orang yang baligh ya. Tapi secara umum menurut jumhur ulama mandi Jumat itu hukumnya sunnah.
Wis. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku adroka iku nemoni sapa man al jum'ata ing Jumat, falahu maka iku kaduwe man indallahi ing dalam sandinge Gusti Allah ajrun utawi ganjaran mi'atu syahidin rupane 100 wong kang mati syahid. Dari Kanjeng Nabi sapane wong kang nemoni Jumatan, ya nemoni Jumatan, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Wis pokoke hal-hal yang berkaitan dengan hari Jumat atau sholat itu pahalanya sangat besar. Di balik pahala yang sangat besar itu, sebaliknya kalau kita meninggalkan maka ancamannya juga sangat besar. Ya, kaitan sama sholat soalnya. Kalau sholat itu kan awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholah. Jadi perkara yang paling utama ditanya oleh Allah nanti pada hisab itu adalah tentang sholat. Ya, yang paling utama tentang sholat, bukan kok tentang puasa atau apa. Sholat dulu yang pertama. Kalau kita sholatnya sudah lolos ditanya, ya sudah, kesananya enak ya biasanya. Karena biasanya kalau orang sholatnya benar ya, itu dijauhkan dari sesuatu yang tidak bagus. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah kita dari fahsya. Fahsya itu keburukan, wal munkar dan kemungkaran. Nah, kalau misalnya ada orang salat tapi wonge ndlog-dog, cangkemnya pedes hari ngomong, ya kayak Bang Kana misalnya. Sembayang sih sembayang tapi cangkemnya pedes, tukang ngomong wong. Ya iku sih dudu salate kang bermasalah, tapi wonge. Tapi minimal kan sembayang. Minimal sembayang. Suatu saat bisa hujah kita sembayang kan. Ya najan cocok telemes misalnya, najan. Tapi minimal sembayang. Ya aja mempermasalahkan sembayang ya, mempermasalahkan karakter orangnya. Ya, kalau sholatnya sih benar, tapi orangnya masih kurang benar. Mungkin sholatnya belum sempurna, ada sesuatu yang tidak dipenuhi hak-haknya, misalnya rukunnya, sunnahnya, sunnah abad, sunnah hayat tidak dipenuhi, atau bahkan wudunya masih belum sempurna. Nah, itu saja bab tentang fadilah sholat Jumat. Selanjutnya minggu depan bab tentang fadilahnya masjid. Sekian dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya mujiru birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ya Allah ya Karim ya Karim ya qadiyal hajat, yaqdi hajatina wa awsil maqasidina, yaqdi hajatina wa awsil maqasidina, yaqdi hajatina wa awsil maqasidina. Khususan hajata Ibqi Nur Haris wa zawjatih, mugi-mugi diparingi berkah, manfaat termanfaati, paringi rezeki ingkang kathah berkah manfaat termanfaati. Allahumma rzuqna hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa ziyarat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li amin.